Jelang masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, pemerintah resmi mengintegrasikan tata kelola dan niaga komoditas nikel dan timah ke dalam sistem informasi mineral dan batubara Kementerian Lembaga Simbara. Simbara dirancang sebagai platform digital yang akan mengintegrasikan rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir. Mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan devisa hasil ekspor. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut setoran royalti minerba ke negara berpotensi meningkat sekitar 5 triliun rupiah hingga 10 triliun rupiah dengan diimplementasikannya Simbara untuk nikel dan timah. Luhut menyebut peluncuran Simbara untuk komoditas timah dan nikel ini sebenarnya mengalami keterlambatan. Dia menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mendorong implementasi sistem ini untuk nikel dan timah sejak beberapa bulan lalu. Luhut melanjutkan pihaknya akan mengusulkan agar komoditas sumber daya alam lain seperti emas hingga kelapa sawit masuk ke dalam data Simbara. Luhut mencontohkan komoditas seperti durian dapat dimasukkan ke dalam sistem ini mengingat potensi ekspornya yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman menteri yang saya hormati, Wakil Ketua KPK dan hadirin semua yang berbahagia. Kita sudah dengarkan berbagai macam masukan tadi dan saya kira kita sudah makin paham betapa negeri ini sebenarnya makin lama makin baik. Saya hanya flashback sedikit, saya mulai paham mengenai digital ini sebenarnya karena COVID, karena peduli lindungi itu. Itu saya baru paham, oh rupanya bisa dibuat begini gitu. Sebenarnya di-trigger oleh 3 tahun yang lalu kami dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan ada di Batam. Waktu itu kita membuat pelabuhan, target kita ada 12 pelabuhan. Tapi tadi saya dibisikin oleh Pak Menteri Perhubungan, sudah ada 262 pelabuhan yang terintegrasi dengan sistem ini. Dan kemudian kita juga kaitkan semua ke LNSW atau apa namanya layanan logistik National Single Window yang dimiliki Kementerian Keuangan. Jadi semua makin terintegrasi, nanti yang ujungnya adalah government teknologi. Government teknologi ini kita harapkan akan kita luncurkan nanti pada bulan September tahun ini. Teman-teman sekalian, ini membuat kita makin bagus. KPK punya fungsi ada 3. Salah satu fungsi yang paling penting sebenarnya yang tidak pernah atau kurang didorong adalah pencegahan. Jadi kita bekerja ini semua, membuat tadi National Single Window ini tadi, apa namanya, Logistik National Single Window ini tadi, itu juga KPK terlibat. Jadi yang paling banyak di situ terlibat Pak Pahala yang menjadi counterpart kami untuk tadi mensinergikan ini semua. Jadi ini adalah kerjaan kita rame-rame sudah. Tidak ada satu orang pun yang paling berprestasi di sini atau paling hebat sini, semua sama hebatnya. Jadi saya percaya dengan ini kita lakukan, maka efisiensi di negeri akan makin tinggi, korupsi juga akan dibuat tidak bisa. Kenapa? Ada deal dengan mesin. Ya, kalau hanya kita bikin fakta integritas segala macam tanda tanganin 10 semuanya berdoa panjang sampai kapan-kapan ya korupsi jalan aja. Kenapa? Dia bisa bertemu, dia bisa negosiasi. Jadi ini pengalaman kita semua yang harus kita kerjakan sama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya baru kembali dari Abu Dhabi. Dan saya sudah lapor Bapak Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih tadi malam. Masalah apa namanya family office dan family business. Kenapa kita pengen family office dan family business ini? Karena itu sekarang uang bertaburan yang pengen juga masuk ke Indonesia. Nah kita harus kasih insentif. Saya bicara dengan Bu Menteri Keuangan. Dan saya belajar pergi kemarin ke Abu Dhabi dan pergi juga ke Dubai melihat dengan tim dari Kementerian Hukum HAM dan beberapa kementerian lain dari OJK dan sebagainya. Satu hal yang saya pelajari menarik adalah kepastian hukum. Jadi mereka, saya lapor Pak Presiden Jokowi, saya bilang Pak sederhana rupanya. Kenapa Luhut? Ya pengadilan arbitrase itu hakimnya hakim dari luar, internasional yang certified.
itu putuskan A ya sudah, nggak ada lagi banding-banding. Kalau ada banding itu Pak Presiden, itu sumber nanti main-main lagi. Jadi kalau itu terjadi, legal certainty itu akan terjadi di negeri kita. Dan orang banyak sekali pengen datang taruh duitnya di Indonesia. Bukan kita tidak dapat untung, ada untungnya, paling tidak uang itu masuk dalam sistem keuangan kita, akan memperkuat tadi cadangan devisa kita juga. Yang kedua, juga dia harus investasi, dan investasi itu Bu Ani kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini. Dan kemarin saya ketemu dengan beberapa profesor dari UGM, saya makan pagi di Jogja. Beliau cerita memang masalah kita di arbitrase ini, dan ini harus kita perbaiki rame-rame kalau kita mau negeri ini bagus. Jadi orang bilang common law. Saya bilang apa common law? Ibu Ani udah bikin di sistem keuangan kita ada trustee, itu juga bisa masuk ke sana. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita bangun sistem yang bagus dan semua digital, itu akan membuat Indonesia ini makin baik ke depan. Dan saya senang hari ini kita sudah luncurkan apa namanya ini untuk timah. Sebenarnya agak terlambat, terus terang kami itu sudah deputi saya Setok itu sebenarnya sudah saya dorong untuk meluncurkan ini kira-kira berapa bulan lalu, tapi ada berapa macam sampai kejadian yang di mana di korupsi yang timah itu mendorong kami mempercepat proses ini, dan hari ini saya pikir sudah bisa luncurkan. Dan tadi saya tanya, saya Tok baru bilang, Tok ini bisa berapa kita dapat lagi Bu Ani uang? Hanya dari royalti kita bisa dapat 5 sampai 10 triliun, hanya royalti, tidak bicara pajak. Jadi Anda bisa bayangkan semua, kalau kita bikin tertib bisa hebat. Tadi saya baru disipin Bu Ani, saya bilang, Bu, ini saya ada agenda setelah ini. Dia bilang apa? Durian. Dia ketawa. Karena durian, ekspor durian kita, dari saya baru kirim tim ke sana, dari mana namanya? Dari Parigi, Sulawesi, itu sekarang dicatat mereka $1 miliar, dan angka itu bisa lebih banyak dari itu. Jadi bukan hanya mineral. Nah, ini juga kalau kita semua tertibkan itu akan menaikkan harga daripada pendapatan petani-petani kita. Bapak Ibu sekalian, satu hal dengan tadi sistem ini itu bukan hanya penerimaan, tetapi juga akan link kepada lingkungan, kepada pekerja. Karena kalau dia tidak comply terhadap itu nanti, dia akan otomatis blok. Jadi dia bisa oleh bea cukai, dia nggak bisa ekspor. Siapapun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam nggak bisa. Mau tentara, mau polisi yang backingin nggak bisa. Karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini. Dan itu saya kira KPK akan tugasnya makin kurang. Ya, KPK. Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan. Memang kampungan karena kita sendiri buat kampungan. Kita harus membangun sistem sehingga tidak perlu terjadi lagi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya betul-betul ingin kita semua bekerja sama, membangun kerjasama yang bagus, dan kemudian tidak saling menyalahkan, dan kita teruskan ini. Dan saya pikir nanti puncaknya adalah di government teknologi yang sekarang sedang berproses. Dan kalau itu terjadi, saya yakin, hakul yakin, Indonesia ini akan menjadi lebih hebat lagi ke depan, penerimaan negara akan lebih banyak, orang akan lebih tertib, karena kalau tidak, dia tidak bisa ekspor. Jadi yang ilegal-ilegal ini sekarang masih banyak ditampung-tampungi, at the end, itu akan kita patroli. Nah itu tugas KPK, ini ada Pak Gufron, saya titip, saya bilang Pak Pahala, kalian yang harus patroli, seperti sekarang e-katalog, itu udah versi 6. Karena itu juga rupanya diserang juga. Serang KPK nanti ikut patroli sana, misalnya soal anomali harga itu terjadi. Jadi seperti ini nanti bisa nggak dipidanain? Itu kalau perlu dibikin undang-undang, orang yang bermain-main tadi mainkan ini dipidanakan. Nah ini pencegahan tadi dari KPK, saya kira perannya sangat besar ke depan ini. Terima kasih kepada semua kita yang sudah bekerja, dan kita belum berhenti, masih banyak lagi yang harus diselesaikan. Saya yakin kalau kita semua kerjasama dengan spirit yang bagus, pasti bisa kita lakukan. Wassalamualaikum.